Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kita pada tadabbur perenungan dari surah Yusuf alaihi salatu wassalam, dan pekan yang lalu kita sudah sampai pada ayat 20, ya, di mana pada alur cerita ini kita sudah menyebutkan bahwasanya ketika Nabi Yusuf alaihi salam telah dibuang oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya di sumur tersebut, datanglah sekelompok musafir atau orang yang mengadakan perjalanan untuk berdagang, di mana dia singgah di sumur tersebut, kemudian menurunkan timbanya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mempergunakan kesempatan itu untuk keluar dari kegelapan sumur tersebut. Akhirnya Nabi Yusuf memegang tali dari timba itu, kemudian sang musafir ini kemudian menaikkan timba tersebut dan kemudian ia bergembira dan mengatakan, ya busyra hadza gulam, ya busyra hadza gulam, sesungguhnya ini adalah anak kecil. Wa asarruhu bida'ah, kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sebelumnya ketika saudara-saudara Nabi Yusuf melaporkan hal ini kepada bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub tentunya tidak langsung mempercayai berita yang mereka bawa, dan dia mengatakan, qala bal sawwarat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Hanya diri kalianlah yang menganggap perbuatan ini baik, maka kesabaran indahlah yang menjadi hiburan bagi hatiku. Kesabaran itulah yang menjadi hiburan bagi hatiku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan sesungguhnya Allah satu-satunya tempat meminta tolong terhadap apa yang kalian sifatkan. Di sini Nabi Yakub alaihissalam, jamaah sekalian, tidak langsung mempercayai berita yang mereka bawa, karena ada tanda-tanda yang Nabi Yakub alaihissalam lihat bahwasanya Nabi Yusuf tidak mungkin mendapatkan celaka yang menyebabkan dia meninggal dunia, tidak mungkin. Dan ini lupa kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya di antara hal yang membuat hati Nabi Yakub alaihissalam masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan pada anaknya Nabi Yusuf dan tidak mendapatkan kecelakaan. Karena apa? Karena di awal kisah Nabi Yusuf menceritakan kepada bapaknya, idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat 11 bintang, bulan, matahari bersujud kepadaku. Maka ini dibaca oleh Nabi Yakub alaihissalam yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya ini merupakan tanda bahwasanya Nabi Yusuf akan menjadi orang yang besar di kemudian hari. Oleh sebab itulah ketika kakak-kakaknya ini atau saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini datang membawa berita bohong tersebut, tetap ada cahaya iman di dalam diri Nabi Yakub alaihissalam, namun dia hanya mengatakan fasabrun jamil, kesabaran itu yang paling indah. Artinya apa? Selain dia bersabar dengan keadaan yang telah menimpa beliau alaihi salatu wassalam, hatinya juga dipenuhi dengan prasangka baik yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak akan terjadi kecelakaan bagi anakku Nabi Yusuf alaihissalam, karena di dalam hatinya sudah dipenuhi prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah akan menjadikan anak ini besar di kemudian hari. Maka inilah yang menjadikan Nabi Yakub alaihissalam menjadi tetap tegar dalam menghadapi ujian yang beliau rasakan. Maka dia mengatakan fasabrun jamil, kesabaran itulah yang paling indah. Allahul musta'anu ala ma tasifun. Dan beginilah seharusnya seorang mukmin jamaah sekalian di setiap keadaannya, sampai kemudian ya dia mendapatkan hal-hal
yang mungkin di mata manusia tidak ada lagi jalan keluar untuknya, tapi dia berprasangka baik bahwasanya Allah Maha Kuasa mengatakan kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Allah Maha Kuasa untuk membolak-balikkan keadaan sekejap tanpa disadari. Coba kita lihat betapa banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran, dan ini sering kita ulangi jamaah sekalian. Kisah Nabi-Nabi Allah dalam berprasangka baik kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku tergantung dari prasangka hambaku. Apa yang mereka sangkakan kepada aku, itu juga aku berikan kepadanya. Jadi kalau orang sakit mengatakan insya Allah tidak akan terjadi apa-apa ini, insya Allah saya akan sembuh, saya tidak akan, Allah sayang kepada saya, maka itulah yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya dengan izinnya, insya Allah. Makanya jamaah sekalian, ya menurut ahli kedokteran, ini saya copy paste juga atau cuma kutip juga, bahwasanya kurang lebih 50% atau lebih dari 50% penyakit itu datang disebabkan karena pikiran. Makanan mungkin menjadi faktor utama juga, tapi di antara faktor terbesar datangnya penyakit itu adalah pikiran. Makanya yang ahli di bidang ini pernah mengatakan kepada saya bahwasanya penyakit-penyakit seperti mah, asam lambung, jantung, dan penyakit-penyakit yang besar semua itu penyebab utamanya adalah pikiran. Ya, semua itu datang, semua itu ada pada diri manusia disebabkan karena pikiran. Karena apa? Di saat awal-awal dia kena, dia sudah berprasangka buruk kepada Allah, maka apa yang dia sangkakan kepada Allah itu juga yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana nanti terjadi, nanti ada penyakit ganas ini, dia seakan-akan tidak yakin akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya selama dia berprasangka baik kepadanya, insyaallah. Kalaupun dia diberikan penyakit itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan tanda sayang Allah Subhanahu wa taala karena dia ingin dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosanya. Makanya jangan heran kalau Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, sesungguhnya sangat menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua urusannya itu adalah baik. Fa in asabathu sarra'u syakar, jika dia mendapatkan hal yang baik dia bersyukur. Wa in asabathu darra'u sabar, dan jika dia mendapatkan kesusahan dia bersabar. Fakana khairul lah, dan itu pun menjadi kebaikan baginya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi subhanallah, hidup seorang mukmin itu dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka selalu menenangkan hatinya, selalu menjadi hal-hal yang menjadikan ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kemudian juga seperti sebagian sifat orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah pada satu sisi saja. Maksudnya menyembah Allah pada satu sisi itu bagaimana? Allah menyebutkan fa in asabathu, fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu, jika dia mendapatkan kebaikan menjadi tenanglah hatinya dan dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, namun dia mendapatkan ujian atau fitnah, dia irtad, dia keluar dari agama, dia murtad dari agama. Wa na'udzubillah min dzalik. Janganlah murtad sedikit sesuatu yang lebih rendah daripada itu, artinya dia berprasangka buruk kepada Allah dan dia meninggalkan ibadahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan khasirad dunya wal akhirah. Orang seperti inilah orang yang rugi dua kali, di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena dia hanya beribadah di dunia untuk kemaslahatan dunianya saja. Kalau dia mendapatkan rezeki, dia rajin beribadah. Tapi kalau dia tidak disempitkan rezekinya, dia justru meninggalkan ibadah itu dan mengatakan apa artinya ini semua, tidak ada. Karena apa? Dia hanya beribadah ya hanya untuk mendapatkan masalihud dunia, kemaslahatan dunia. Makanya ini perlu kita luruskan jamaah sekalian. Memang tidak salah kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk misalnya dimudahkan urusan kita atau disembuhkan penyakit kita. Kita membaca Al-Quran misalnya untuk menyembuhkan penyakit kita, itu tidak salah. Tapi yang salah kemudian jika manusia itu
mempersyaratkan, memberikan syarat kepada Allah. Kalau saya nanti lulus CPNS misalnya, saya akan berpuasa sebegini. Ya, meskipun ini nazar boleh, tapi jangan sering-sering kita bernazar karena hanya mendapatkan masalah dan keuntungan dari dunia. Kita ini beribadah, tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama. Kita mendapatkan rezeki atau kita mendapatkan kesusahan, kita tetap beribadah kepada Allah karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk jangan kemudian tujuan utama kita beribadah supaya kita misalnya mendapatkan rezeki dari dunia ini. Meskipun itu boleh, tapi bukan itu tujuan utama. Tapi yang paling utama untuk kita beribadah kepada Allah agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu yang pertama kita kejar, ridha Allah Subhanahu wa taala, agar Allah ridho kepada kita, yang lain pun akan ikut. Rezeki kita akan dimudahkan, urusan kita akan dimudahkan. Jadi intinya saya mau katakan bahwasanya jangan sering-sering mempersyaratkan sesuatu kepada Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Jangan. Nanti saya potong kambing kalau anak saya lulus SD misalnya. Jangan. Lulus atau tidaknya anak kita kuliah atau ujian, tetap usahakan potong kambing memang duluan, baru kemudian kita syukuran memang potong kambing memang, berikan memang orang makan. Berharap dengan semua itu Allah memudahkan urusan anak kita. Berharap dengan semua itu Allah memudahkan urusan anak kita. Tapi sekali lagi intinya, tujuan utama beribadah kita adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama, jemaah sekalian. Makanya kalau misalnya kita mengatakan saya ingin membaca surah Al-Baqarah supaya saya sembuh, itu boleh. Tapi kalau dia tidak sembuh misalnya, dia berhenti dari membaca surah Al-Baqarah, apalagi kalau dia mengatakan tidak ada efek, tidak ada reaksinya ini, akhirnya dia tinggalkan membaca Al-Quran gara-gara hanya ingin mendapatkan sesuatu dari kehidupan dunianya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan hal yang dia inginkan daripada kehidupan dunia, dia meninggalkan ibadah itu. Ya, maka jemaah sekalian, ini menjadi koreksi bagi diri saya pribadi terutama, dan kepada jemaah sekalian, koreksi kembali niat-niat kita untuk beribadah kepada Allah. Apa kita beribadah hanya tujuan utama kita untuk agar kemudian kita mendapatkan harta misalnya atau mendapatkan rezeki. Tapi tujuan utama kita bagaimana Allah ridho kepada kita, bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan memasukkan kita ke dalam surga. Itu yang paling utama. Adapun masalah urusan dunia, insya Allah semuanya akan ikut ketika niat kita benar. Ya, ketika niat kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Ini yang perlu kita luruskan. Ya, tapi sekali lagi jemaah sekalian, ya, tidak dilarang kita beribadah kepada Allah dengan harapan atau membaca Al-Quran misalnya dengan harapan kita sembuh. Itu tujuannya juga utama diturunkannya Al-Quran. Tapi sekali lagi, yang paling tinggi dari semua itu, niat yang paling tinggi dari semua itu bukan hanya mendapatkan sesuatu dari dunia ini, tapi mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan jemaah sekalian. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sengaja panjang dalam masalah ini karena berhubungan dengan masalah hati, agar kemudian kita memperbaiki niat-niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian setelah itu, waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Itu tadi yang kita sebutkan bahwasanya seorang musafir itu kemudian datang ke sumur tersebut, dan Nabi Yusuf naik ke atas sumur itu, dan ketika kakak-kakaknya ini, saudara-saudaranya ini datang kembali ke sumur tersebut, dia ingin memperhatikan apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Apakah dia mati di situ, ataukah ada orang atau ada sekelompok orang yang mengambilnya lalu membawanya pergi jauh. Dan betul apa yang disangkakan mereka bahwasanya akan datang sekelompok musafir mengambilnya dan akan membawanya pergi jauh, ini diambil kesempatan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Dan jemaah sekalian, dia kemudian berpura-pura mengatakan dia adalah budak kami. Coba kita lihat bagaimana hasad, dengki itu menghiasi wajah-wajah dusta mereka, sehingga mereka tidak berperasaan lagi kepada adik kandungnya sendiri, sampai-sampai mengaku-ngaku bahwasanya adiknya itu adalah budak dari mereka.
Artinya budak lebih rendah daripada seorang pembantu karena diperjualbelikan. Makanya disebutkan di sini wasyarauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah, ayat ke-20, wasyarauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah, ya, dan mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat rendah. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka pun tidak tertarik kepadanya. Tujuan mereka bagaimana Nabi Yusuf jauh dari mata mereka sejauh-jauhnya. Makanya mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat rendah. Di sini ulama tafsir berbeda pendapat, apakah yang menjual Nabi Yusuf ini adalah kelompok musafir ini ataukah kakak-kakaknya sendiri. Tapi pendapat kalau kita lihat konteks daripada ayat ini, dan sebagian ulama tafsir memilih pendapat bahwasanya yang dimaksudkan mereka menjual Nabi Yusuf adalah siapa yang menjualnya? Saudara-saudaranya. Karena mereka ada di situ ketika sekelompok musafir ini mengangkat timbanya dan ada Nabi Yusuf di situ, mereka saudara-saudara Nabi Yusuf ada di situ. Dan akhirnya mereka mengaku-ngaku bahwa dia adalah budak kami yang melarikan diri. Kalau engkau mau, kami akan jual kepadamu dengan harga beberapa dinar dirham saja, beberapa uang perak saja. Ambillah. Karena kenapa? Wa kanu fihi minaz zahidin, karena mereka sudah tidak butuh, dan mereka tujuan utama mereka adalah ingin menarik Nabi Yusuf, ingin menjauhkan dari Nabi Yusuf, ya, dari mata mereka sejauh-jauhnya. Akhirnya dibelilah Nabi Yusuf oleh sekelompok musafir itu, kemudian dia dibawa ke negeri Mesir. Ya, dari sinilah kata para ulama kita, disinilah awal Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala memuliakannya di dunia ini. Padahal kalau kita pikir, disinilah awal ujian yang paling berat oleh Nabi Yusuf. Awal dipisahkannya dari ayahnya. Karena boleh jadi kalau Allah mau Nabi Yusuf akan dibuat berbicara bahwasanya ini adalah saudara-saudaraku, dia membuang saya ke sumur. Tapi mungkin karena Nabi Yusuf masih kecil dan merasa takut kepada kakaknya, dan ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat lisan kakak-kakaknya ini, akhirnya Nabi Yusuf dijual, dan Nabi Yusuf tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Nabi Yusuf pada saat itu dikatakan bahwasanya boleh jadi pada saat itu dia juga takut kepada kakaknya. Kalau dia berkata-kata dengan sedikit saja, atau dia menceritakan sedikit saja dari perbuatan kakaknya, dia akan dibunuh oleh kakaknya. Lebih besar lagi niat buruk dari kakaknya ini mencelakakannya. Tapi akhirnya Nabi Yusuf dibuat diam oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ingin mengaturkan bagaimana perjalanan Nabi Yusuf ke depan. Dan disinilah kita lihat bagaimana pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menganggap bahwasanya ini merupakan kebaikan, anak kecil yang dipisahkan dari ayahnya, bahkan dijadikan budak oleh kakak-kakaknya ini, kemudian dibawa jauh dari negeri Palestina menuju negeri Mesir, yang tidak tahu apakah siapa yang akan mengambilnya dan bagaimana kehidupan selanjutnya, yang masih umur sekitar 7 tahun pada saat itu. Tidak ada kebaikan yang kita lihat, diperjualbelikan. Tapi Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi itu baik bagimu. Subhanallah. Dan coba kita lihat jemaah sekalian, ketika akhirnya Nabi Yusuf dibawa oleh rombongan kafilah dagang ini ke negeri Mesir, ya subhanallah, ulama kita mengatakan di sini disebutkan min fadlillahi ala Yusuf alaihi salam, di antara keutamaan dari Nabi Yusuf alaihi salam dan kemuliaan bagaimana kelembutan Allah kepada Nabi Yusuf. Dan ini kelembutan yang keberapa? Kelembutan dan kasih sayang Allah yang ketiga. Pertama tadi kelembutan Allah, kasih sayang Allah yang pertama kepada Nabi Yusuf ketika Allah menjadikan dia bermimpi, ya, untuk meyakinkan Nabi Yusuf bahwasanya dia akan menjadi orang besar. Kelembutan yang kedua, kasih sayang yang kedua, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan, ya, dimotivasi, diberikan semangat oleh ayahnya bahwasanya wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadits, demikianlah Tuhanmu telah memilihmu untuk menjadi orang-orang pilihannya. Ya, ini merupakan kasih sayang Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum memasuki arena ujian tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada lisan bapaknya Nabi Yakub untuk memasukkan perasaan atau
didikan tauhid, ketergantungan hati kepada Allah, sehingga Nabi Yusuf ketika menghadapi ujian dia tidak akan goncang dengan ujian tersebut. Kelembutan atau kasih sayang yang ketiga ketika Allah mengeluarkan beliau dari sumur dan mengatakan kepadanya, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Engkau suatu saat akan mengabarkan kepada mereka bahwasanya engkau akan mengabarkan perbuatan mereka kepadanya sedangkan mereka tidak menyadarinya. Artinya engkau akan keluar dari sumur ini dan akan menjadi orang besar, yang dimana kakak-kakakmu akan tunduk dan menjadi di bawah kekuasaanmu wahai Yusuf. Dan kelembutan yang keempat, kayak saya yang keempat, coba kita lihat bagaimana kalau kita renungkan surah ini di tengah-tengah ujian, tapi banyak sekali kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf di tengah besarnya ujian yang beliau hadapi. Dan subhanallah, ketika beliau dibawa ke negeri Mesir, Allah Subhanahu wa taala, ulama kita mengatakan di sini dia pun diambil dan diperjualbelikan di negeri Mesir. Tapi tahukah kita siapa yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam di negeri Mesir tersebut? Siapa yang membelinya? Azizu Misr, Perdana Menteri Mesir. Subhanallah. Maka ulama kita mengatakan, coba kita lihat, Allah tidak memperjualbelikan atau Allah tidak menyerahkan Nabi Yusuf kepada orang yang menghinakannya, kepada orang yang mencelanya, orang yang merendahkannya, orang yang menyiksanya 2 kali. Tapi Allah menyerahkan Nabi Yusuf kepada Perdana Menteri Mesir. Sehingga disinilah ulama kita mengatakan minal bi'ri ilal qasri, bagaimana dari kegelapan sumur menuju istana yang sangat megah. Subhanallah. Lihat bagaimana kelembutan Allah, bagaimana kasih sayang Allah kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Memang kalau kita lihat secara kasat mata tidak ada kebaikan ketika seorang dipisahkan dari ayahnya. Tapi subhanallah, yang membeli Nabi Yusuf di negeri Mesir itu adalah Perdana Menteri Mesir, yang pada suatu hari yang akan datang Nabi Yusuf akan menggantikan posisi Perdana Menteri tersebut. Subhanallah. Coba lihat bagaimana pengaturan Allah. Allah menyerahkan Nabi Yusuf, padahal dia diperjualbelikan ini sebagai budak. Tapi Allah menyerahkan Nabi Yusuf kepada orang yang suatu saat Nabi Yusuf akan menggantikan posisinya di negeri Mesir tersebut, Perdana Menteri Mesir, Al-Aziz. Dan lebih luar biasanya lagi, kalau kita lihat ayat yang ke-21, berkatalah Perdana Menteri Mesir itu kepada istrinya setelah membeli Nabi Yusuf dari sekelompok musafir ini. Setelah dia beli itu Nabi Yusuf, dia pun dimasukkan ke dalam istananya. Kemudian ya, di sini kelembutan dan kasih sayang Allah yang kelima. Dia mengatakan, wa qala alladzi ishtarahu min mithra limraatihi akrimi mathwa, muliakan dia. Subhanallah. Dia berkata kepada istrinya, muliakan dia, berikan dia tempat yang terbaik, berikan dia pelayanan yang terbaik, angkat. Bahkan dia mengatakan, asa ya walinu'allimu asa ayyamfa'ana aw nattakhidahu walada. Kalau boleh kita jadikan dan angkat dia sebagai anak, semoga dia memberikan manfaat kita di masa yang akan datang. Dan betul, Nabi Yusuf memberikan manfaat kepada Perdana Menteri Mesir ini dan kepada istrinya di masa yang akan datang. Subhanallah. Coba lihat bagaimana kelembutan Allah di tengah-tengah ujian itu. Subhanallah. Ya mas sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita kadang tidak menyangka ada peristiwa yang dari peristiwa itulah Allah justru menjadikan ada sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, kebaikan yang sangat banyak di situ. Subhanallah. Kebaikan sangat banyak. Ya, padahal awalnya mungkin hati kita membenci. Ya, hati kita tidak senang, bahkan kita seakan-akan ingin lari dari takdir. Tapi subhanallah, ketika seorang mukmin betul-betul ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperlihatkan sesuatu yang dia tidak sangka-sangka. Dan coba kita lihat bagaimana Allah menggambarkan gambaran para sahabat di perang Badar. Ketika jumlah kaum muslimin pada saat itu hanya 313 orang melawan 1000 lebih pasukan orang-orang Quraisy, yang dimana Nabi keluar dan para sahabat untuk menemui, dengan tujuan hanya untuk menemui kafilah dagang dari Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan ini
yang datang dari negeri Syam membawa barang-barang Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah hanya keluar dengan niat untuk menghadang Abu Sufyan dan mengambil barang-barangnya. Tapi Allah mentakdirkan takdir yang lain. Allah mengatakan apa? Allah mewahyukan kepada Nabi untuk justru berperang dengan orang-orang Quraisy, perang Badar pada saat itu. Sehingga Allah menggambarkan bagaimana ketidaksiapan para sahabat dan keberatan hati para sahabat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sesungguhnya engkau melihat sekelompok dari orang-orang mukmin itu sangat membenci keadaan pada saat itu. Itulah para sahabat sempat membenci dan tidak siap karena tidak ada persiapan ini, tidak ada persiapan. Kita hanya keluar disuruh untuk menemui kafilah dagang Abu Sufyan tanpa ada persenjataan, tanpa ada persiapan. Kita disuruh berjihad, berperang. Apalagi jumlah mereka terbatas, sangat terbatas. Tapi sekali lagi kaidah Al-Quran kembali kita katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau benci sesuatu tapi itu baik bagimu. Ketika mereka Allah gambarkan ya wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqq, sampai-sampai di antara para sahabat, di antara orang-orang yang bersama Rasulullah, yujadilunaka fil haqq, mereka mendebatmu ketika kebenaran itu sudah jelas, perintah jihad sudah jelas untuk mereka, tapi sempat mereka ada yang mendebat dan memprotes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna fil haqqi ba'da ma tabayyana lahu ka'annama yusakuna ilal mauti wa hum yanzurun, karena seakan-akan mereka sudah digiring, mereka sudah diseret kepada pintu kematian. Subhanallah. Siapa yang tidak menganggap bahwasanya kalau tidak ada persiapan, tidak ada persenjataan, ya mereka pasti akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Tapi Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok-kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, ketika mereka menyerahkan penuh urusan mereka kepada Allah di hari perang Badar tersebut, sampai-sampai Rasulullah berdoa semalam suntuk untuk memenangkan kaum muslimin dalam perang Badar tersebut. Bahkan sampai doa Nabi seperti ini, ya Allah, jika kaum muslim dikalahkan pada perang Badar ini, engkau tidak akan disembah di permukaan bumi ini. Subhanallah. Itu doa Nabi, sampai-sampai begitu doa Nabi kepada Allah di hari perang Badar tersebut. Karena saking maunya Nabi kalau Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di hari perang Badar tersebut. Maka subhanallah, betul Allah mengabulkan doa dan permintaan Nabi ketika Allah mengatakan yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Tapi justru pada perang Badar itu mereka tadi menyangka bahwasanya mereka diseret kepada kematian, tapi justru Allah meninggikan kalimat dan agamanya di hari perang Badar tersebut. Dan mereka para sahabat mendapatkan kemenangan, mendapatkan bahkan ghanimah, harta rampasan perang. Bukan hanya kemenangan yang mereka dapatkan, tapi sesuatu dari dunia ini berupa harta rampasan perang mereka dapatkan di hari perang Badar tersebut. Tidak mereka sangka-sangka. Coba bagaimana kita lihat pengaturan Allah, bagaimana kita lihat kalau Allah sudah turun tangan pada suatu urusan, maka kita katakan jemaah sekalian, bagaimana ketika berada pada suatu urusan, memang kita disuruh untuk melakukan sebab, fi'lul asbab, melakukan berbagai macam sebab agar kemudian urusan kita berhasil. Tapi jangan lupa 99% keberhasilan urusan kita tergantung dari taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. 1% itu kita disuruh untuk melakukan usaha-usaha. Tapi ujung-ujungnya bagaimana 99% itu hati kita yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita kembali. Wa qala alladhi ishtarahu min mithra'atihi limra'ati akrimi mathwa, muliakan Nabi Yusuf. Subhanallah. Ya, maka ulama kita mengatakan lam yashtarahu rajulun yuhinuhu, dia tidak dibeli oleh orang yang menghinakannya. Wa yabtadhiluhu lil kasbi, dan dia tidak dibeli oleh orang yang mengambil kesempatan itu untuk menjadikan mungkin Nabi Yusuf sebagai pembantunya atau orang yang melariskan dagangannya. Tidak. Tapi justru Nabi Yusuf dijadikan di tempat tersebut orang yang dimuliakan, anak angkat, dan Nabi Yusuf bisa berbuat apa saja di dalam istana itu. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah.
lanjutan ayatnya di ayat ke-21 Allah mengatakan wa kadzalika makkanna li Yusuf, demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Nabi Yusuf. Apa hubungannya kalimat ini? Kenapa Allah langsung mengatakan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf, padahal Nabi Yusuf masih anak-anak, belum ada jabatannya, belum diangkat. Berkata ulama kita pada saat itu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf, ya ini isyarat bahwasanya masuknya Nabi Yusuf ke dalam rumah perdana menteri tersebut dan apa yang ditemuinya berupa pelayanan kemuliaan dari penghuni rumah tersebut, inilah awal sebab yang Allah kabarkan bahwasanya Nabi Yusuf akan menjadi orang yang menguasai istana tersebut. Bahkan bukan hanya istana, tapi Mesir, satu Mesir Nabi Yusuf akan kuasai. Dengan isyarat masuknya Nabi Yusuf ke dalam istana tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan nanti kedudukan yang sebenarnya yang didapatkan oleh Nabi Yusuf di negeri Mesir ketika raja yang ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf beberapa tahun yang akan datang, ketika raja bermimpi melihat sapi gemuk dimakan oleh sapi kurus. Ini akan kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Dari situlah ketika Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut, Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Kemudian Nabi Yusuf, disitulah awal Nabi Yusuf betul-betul terlihat secara kasat mata bahwasanya beliau sudah mendapatkan kedudukan di muka bumi ini menjadi perdana menteri Mesir. Diangkatnya beliau oleh raja tersebut. Maka Allah mengatakan wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan demikianlah juga kami mengajarkan kepada beliau tafsir dari ta'wilul ahadits, ya kami ajarkan kepadanya ta'wil dan tafsir mimpi. Apa hubungannya? Allah mengatakan kami berikan kedudukan kepadanya. Lalu Allah bilang setelah itu dan kami ajarkan dia tafsir mimpi. Karena tafsir mimpi inilah yang menjadi sebab dia akan menjadi mulia di negeri Mesir. Ketika dia menafsirkan nanti mimpinya sang raja. Ketika mimpi sang raja itu sulit ditafsirkan, diartikan, tapi satu-satunya yang bisa menafsirkan mimpi sang raja itu adalah Yusuf. Ketika nanti sampai pada alur cerita itu kita akan sebutkan secara rinci. Lalu Allah mengatakan wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Subhanallah. Allah berkuasa terhadap urusannya. Dan ulama kita mengatakan, mengomentari ayat ini, Allah berkuasa terhadap urusannya. Wa hadza huwa sirrul masalah. Inilah rahasia dari semua masalah dan dari semua sesuatu itu. Afala yathik bitaisiri wat tafrish. Apakah seseorang itu tidak yakin dengan kemudahan dan jalan keluar dari Allah? Afala yathik bitamkini wat ta'yid. Apakah seseorang itu tidak yakin dengan kedudukan yang Allah berikan kepadanya dan pertolongan? Man kana hawahu taba'an li muradillahil ghalibu ala amrihi al-latifu bi ibadihi an-nasiru li auliyaihi. Maka orang yang beriman, dia senantiasa hawa nafsunya senantiasa dia tundukkan, dan dia sama sekali tidak akan protes terhadap takdir Allah. Dia selalu ridho dengan keadaan yang Allah berikan kepadanya. Dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Dia selalu menjadikan Allah di setiap urusannya, ya, dan menjadikan Allah menjadi zat dan Tuhan yang dia selalu libatkan di setiap urusannya, karena dia yakin wallahu ghalibun ala amri. Allah yang memiliki dan mengatur semua urusan. Allah yang mengatur dan memiliki segala urusan. Maka kita katakan libatkan selalu Allah di setiap urusan kita. Libatkan selalu Allah di setiap urusan kita. Sampai masalah kecil libatkan Allah. Apalagi kalau urusan besar. Ya, sudah masuk waktu, kita tambah satu ayat. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, dan sesungguhnya kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan subhanallah jemaah sekalian, kata-kata ini walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bagaimana Allah mengatur urusan, bagaimana Allah, rahasia-rahasia Allah menjadikan hamba itu menjadi mulia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, sesungguhnya kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan ayat ini, kalimat ini walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui, terulang pada surah Yusuf 3 kali.
terulang pada surah Yusuf 3 kali, dan tidak terulang sebanyak itu di surah-surah yang lain. Tidak terulang. Mungkin di surah yang lain cuma 1 kali atau 2 kali, yang paling banyak 3 kali dan disebutkan pada surah Yusuf. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, karena memang pada kisah Nabi Yusuf banyak rahasia-rahasia dan alur kehidupan Nabi Yusuf yang mungkin tidak disangka itu merupakan kebaikan bagi seorang hamba. Makanya luar biasa memang ini surah jemaah sekalian untuk kita tadabburi, untuk kita renungi. Karena memang tidak kita sangka alur-alur cerita dalam kisah ini menunjukkan bahwasanya Allah betul-betul mengatur semua urusan yang hamba itu kadang tidak sangka-sangka urusan itu seperti itu. Kadang hamba tidak sangka bahwasanya urusan itu tidak seperti itu. Makanya Allah mengatakan walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha mengatur semua urusan. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, surah ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya di setiap urusan kita. Terakhir Allah mengatakan walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dia telah mencapai umur dewasa, Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang dewasa dan tumbuh di istana tersebut, tumbuh berkembang di istana tersebut, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Ini juga kalimat wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas perbuatan orang-orang baik, terulang beberapa kali di dalam surah Yusuf. Demikianlah kami membalas perbuatan orang-orang yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf selain dia baik kepada Allah, dia juga baik kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, karena dia baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia, Allah senantiasa bersama dengan dia. Allah senantiasa memudahkan urusannya dan menjadikan dia orang yang berkuasa dan memberikan dia kedudukan di bumi sebelum Allah memberikan kedudukan dia di akhirat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ini saja ta'lim kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada alur cerita yang lain lagi ketika Nabi Yusuf mendapatkan ujian, bukan ujian penderitaan, tapi ujian berupa kenikmatan. Ujian kenikmatan yang Nabi Yusuf diberikan pilihan, apakah dia mau terjatuh pada perbuatan itu atau tidak. Bagaimana beliau menghadapi fitnah wanita. Ya, ini juga sangat penting untuk kita tadabburi dan mengambil pelajaran di dalamnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang insyaallah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berbuat baik kepada kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.